Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, tersangka utama kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati hari ini diserahkan dari Barreskrim Polri ke Kejaksaan Agung. Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati tiba di Kejagung dan mendapat pengawalan ketat dari personel Brimob, saudara. Saat tiba di gedung Kejagung, Sambo dan istri masih mengenakan rompi oranye dan langsung diperiksa didampingi kuasa hukumnya. Dari foto yang dibagikan Kapus Penkum Kejagung, Sambo dan istrinya sempat menandatangani sejumlah berkas terkait berita acara pemeriksaan dan verifikasi sejumlah barang bukti. Ya, tidak hanya Ferdi Sambo dan istrinya yang diserahkan ke Kejaksaan Agung, tersangka lainnya, sang ajudan Richard Eliezer yang konon diperintah Sambo untuk mengeksekusi Brigadir Yosua juga diserahkan ke Kejaksaan Agung. Eliezer pun kini resmi menjadi tahanan Kejaksaan Agung, saudara. Oke, dan selain Richard Eliezer, dua tersangka asisten rumah tangga keluarga Sambo, Kuat Maruf, dan ajudan Sambo lainnya, Ricky Rizal, juga diserahkan ke Kejagung. Keduanya juga kini jadi tahanan Kejagung. Dengan diserahkannya semua tersangka, kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini, Kejagung berencana menyerahkan surat dakwaan Sambo CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin pekan depan. Usai menjalani pemeriksaan Kejagung, Sambo keluar dan sempat memberikan pernyataan. Sambo menyatakan menyesal. Saya terima sangat saya sangat menyesal, sangat emosi pada istri saya mundur. Tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk bapak dan ibu dari Yosua. Nah, selanjutnya saudara, selain tersangka kasus pembunuhan berencana, kami akan paparkan satu persatu tersangka perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Pertama, ada nama Hendra Kurniawan. Bawahan Ferdi Sambo ini sebelumnya menjabat Karopaminal Divisi Propam Polri. Ia diduga berperan ikut memerintahkan untuk menghalangi penyidikan pembunuhan Yosua. Dan selanjutnya, ada Agus Nurpatria yang sebelumnya menjabat Kepala Detasemen Biro Paminal Divisi Propam Polri. Ia berperan memimpin prarekonstruksi dan mengumpulkan CCTV di sekitar tempat kejadian perkara di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Lalu kita akan bergeser, ada Baikuni Wibowo, saudara, yakni mantan Kepala Subbagian Riksa Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri. Baikuni berperan sebagai orang yang mengumpulkan dan merusak CCTV di sekitar TKP rumah dinas Sambo di Duren 3. Ada lagi nama Cuk Putranto, mantan Kepala Subbagian Audit Etika Biro Pertanggungjawaban Profesi di Divisi Propam Polri ini berperan mengumpulkan dan merusak CCTV di sekitar TKP. Dan tersangka lainnya ada Irfan Widianto, mantan Kepala Subunit 1, Subdirektorat 3, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri ini berperan mengumpulkan CCTV di sekitar TKP. Dan terakhir ada nama tersangka Arif Rahmat Arifin, mantan Wakil Kepala Detasemen B Biro Paminal Divisi Propam Polri ini berperan menyalin keterangan saksi ke berita acara pemeriksaan. Selain itu, Arif juga menyusun berkas laporan pelecehan istri Sambo, Putri Chandrawati. Kejaksaan harus tepat karena katanya segera membuat dakwaan. Nah, dakwaan itu sering kita katakan kan di Kompas nih kan, jangan sampai tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap uraiannya. Baik lokus atau tempusnya, waktunya. Artinya kalau jaksa segera membuat dakwaan, nah perintah KUHAP juga ya harus segera melimpahkan kepada pengadilan untuk disidangkan. Nanti ada waktu, misalkan seminggu tuh jaksa boleh memperbaiki dulu gitu kan. Jadi kurang lebih 2 atau ya paling lambat 3 minggu kita sudah tahu lah jadwal sidang ya.
Dan yang juga ditunggu adalah kesaksian Richard Eliezer di persidangan. Kuasa hukum tersangka yang juga menjadi justice collaborator dalam kasa hukum ini menyatakan akan ada kejutan yang dibeberkan di persidangan nanti. Sidang. Nah, kedepannya kami dari tim penasihat hukum akan mempersiapkan strategi-strategi bagaimana untuk membela dan Baradae. Ya, kita ada kejutan nanti di pengadilan dalam rangka membela Baradae. Yang menarik juga saudara adalah perbedaan keterangan yang disampaikan Ferdy Sambo dan ajudannya Richard Eliezer saat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua terjadi. Bahkan perbedaan keterangan ini tampak pada adegan rekonstruksi kasus ini. Dalam berita acara pemeriksaan, Sambo mengaku tidak ikut menembak Yosua. Sambo mengaku hanya memerintahkan Eliezer untuk menghajar Yosua. Ia juga mengaku panik dan juga bingung saat melihat Yosua terkapar. Namun Sambo mengakui ia melepaskan tembakan ke dinding setelah Yosua ditembak. Sambo pun lalu menaruh senjata HS-9 di samping tubuh Yosua. Sedangkan pada keterangan Richard Eliezer, saudara, ia mengaku menembak Yosua karena diperintah oleh Sambo. Ia pun mengakui melepaskan tembakan sebanyak 3 kali ke Yosua, dan yang paling signifikan, yakni Eliezer mengaku melihat Sambo melepaskan tembakan 2 kali ke kepala Yosua. Lalu ia juga melihat Sambo menembakkan pistol ke arah dinding. Eliezer pun menyebut selain ia dan Sambo, Ricky Rizal dan Kuat Maruf juga ada di lokasi saat penembakan terhadap Yosua dilakukan. Kuasa hukum bilang Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati siap menjalani persidangan setelah semua berkas pemeriksaan dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan. Saat ini, kuasa hukum masih fokus untuk menyusun fakta dan memaparkan bukti di persidangan. Kami akan fokus setelah ini untuk membaca seluruh berkas-berkas yang ada, melihat setiap detail bukti yang ada, dan tentu saja di proses persidangan nanti kita akan uji semuanya secara seimbang. Jadi fakta akan kita letakkan di tengah. Nanti kami berharap tentu saja majelis hakim juga, kami percaya juga pada majelis hakim akan objektif dan adil dalam hal ini.